Kau pergi, meninggalkanku sendiri bersama bayanganku. Seandainya kau tahu, aku kan selalu cinta. Jangan kau lupakan kenangan kita selama ini. Selama ini. Seandainya kau tahu, ku tak ingin kau pergi. Oh, meninggalkanku sendiri bersama bayanganku. Seandainya kau tahu, aku kan selalu cinta. Jangan kau lupakan kenangan kita selama ini. Selama ini. Original no bala perder. Isso bala. O background bagus. Bagus, gue. Nah, Atau pakai background. nah, background bagus. Nah, cepat-cepat juga itu. Mbak Dia, udah bisa mulai. Halo, bisa dengar suara saya? Bisa, Suara Pak. terdengar. Izin, Mas Didi. Oke, kita mulai aja. Baik, silahkan. Ya, Sudah jam 9, ya silahkan. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Badan Pusat Provinsi Papua, Ibu Adriana Helena Carolina, Bapak Ibu fungsional ahli media di lingkungan BPS Provinsi Papua, dan Bapak Ibu Kepala BPS Kabupaten Kota yang mungkin hadir di Zoom paparan proyek aktualisasi Latsar BPS Provinsi Papua. Sebagai mana kita umat beragama, kita mungkin akan memulai acara ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Taufik Hidayat. Buat Pak Taufik Hidayat, silakan. Waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala
bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Izinkan saya untuk memandu doa ini sesuai ajaran agama Islam. Bapak, Ibu, Saudara sekalian mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada hari ini kami hendak menyelenggarakan acara sosialisasi hasil aktualisasi Latsar CPNS oleh rekan saudara kami dengan memohon ridho dan rahmat-Mu. Berkahilah kami dengan langkah perbuatan kami dan jadikanlah acara ini dengan nilai ibadah di sisi-Mu. Ya Allah, ya Wahab, berikanlah kami karunia, bukakanlah pikiran kami, bentukkanlah lidah kami, dan berikanlah kepada kami ide-ide yang cemerlang dalam membangun bangsa ini. Ya Allah, ya Batil, yang Maha Mengetahui yang gaib, berilah kami hidayah dan berkahilah kami di setiap langkah-langkah kami. Ya Allah, ya Ghafur, Engkaulah yang Maha Mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami, maka dari itu kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami memohon ampunan. Rabbana qablana innaka antas samiul alim wa tul alaina inna anta tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Taufik. Selanjutnya kita akan memasuki acara berikut untuk sambutan Kepala BPS Provinsi Papua sekaligus untuk membuka kegiatan Latsar ya, proyek aktualisasi Latsar pada BPS Provinsi Papua. Kepada Ibu Adriana Helena Carolina, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Adrian. Selamat pagi. Pagi, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat buat kita semua. Yang Ibu hormati, Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Papua, Ibu Gresida. Yang Ibu hormati, Ketua Tim RB BPS Provinsi Papua, beserta tim RB. Yang Ibu hormati, seluruh pejabat fungsional, baik madya maupun fungsional muda di lingkungan BPS Provinsi Papua. Dan seluruh ketua tim yang menyempatkan mengikuti aktualisasi Latsar CPNS khusus untuk BPS Provinsi Papua, serta seluruh pegawai BPS Provinsi Papua yang ikut dalam kegiatan sosialisasi hasil aktualisasi Latsar CPNS BPS Provinsi Papua. Sekali lagi selamat pagi, tetap semangat buat kita semua. Ibu harap tim umum semua harus hadir ya. Tim umum karena ini menjadi tambahan nilai buat teman-teman umum. Bapak Ibu selaku umat beragama ya patut kita mengucap syukur terkait pertemuan di pagi hari ini. Karena kita dalam kondisi sehat, dalam kondisi kuat, terutama untuk ketiga anak terkasih CPNS yang mengaktualisasi hasil kerjanya pada pagi hari ini, sehingga semua ini patut kita syukuri karena diberi nikmat Tuhan sehat, kuat, dan
bisa bertemu walaupun secara online di pagi hari ini. Bapak Ibu yang Ibu kasihi dan banggakan, pada kesempatan ini Ibu mengapresiasi ketiga pegawai CPNS BPS Provinsi Papua tahun 2024, yaitu ada Mbak Angel, Mbak Anggi, serta Faiz yang telah menyelesaikan proyek inovasi mereka dalam waktu yang telah ditentukan oleh Pusdiklat. Ibu beri apresiasi untuk ketiga anak terkasih. Ibu juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Ibu Gresida Sihombing selaku mentor atau pembimbing ketiga CPNS ini selama masa pelatihan dasar pegawai negeri sipil. Terima kasih Bu Gres dan apresiasi karena ketiga ini sudah menyelesaikan aktualisasi yang dibuat oleh ketiga CPNS tersebut. Bapak, Ibu, teman-teman yang Ibu hormati, Ibu kasihi dan banggakan, ketiga CPNS yang tampil hari ini akan menunjukkan inovasi yang mereka buat dalam memperbaiki sistem kerja yang ada di BPS Provinsi Papua. Jadi mereka tiga membuat inovasi untuk memperbaiki. Selama ini sudah baik sih, tetapi dengan adanya aktualisasi yang mereka tiga buat, ini dengan harapan memperbaiki sistem yang selama ini masih kurang. Sebenarnya sudah baik, tetapi masih kurang sehingga mereka tiga perbaiki. Hasil aktualisasi dari ketiga anak terkasih ini antara lain adalah portal BMN di tempatnya Pak Darmawan, yang berikut website terkait SDM yang menyangkut administrasi kepegawaian seluruh pegawai. Ibu tidak tahu ini seluruh pegawai BPS Provinsi Papua ataukah cukup di BPS Provinsi saja, nanti penjelasan dari ketiga narasumber tersebut. Dan monitoring perjalanan dinas. Ini monitoring perjalanan dinas ya, nanti ini menjadi sesuatu yang bisa kita ikuti bersama sehingga monitoring apa yang nanti muncul di sana yang dibuat oleh ketiga narasumber tersebut. Ketiga inovasi ini merupakan upaya yang harus dilakukan oleh setiap CPNS atau pegawai baru untuk bisa menyelesaikan masalah pada tim kerjanya masing-masing. Jadi Latsar ini merupakan suatu persyarat bagi setiap pegawai atau CPNS baru baik di BPS maupun semua kementerian lembaga itu. Sehingga ini merupakan satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh CPNS baru. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, pegawai BPS Provinsi Papua yang berbahagia, melalui kegiatan hari ini, Bapak Ibu bisa menyaksikan bagaimana hasil inovasi dari ketiga narasumber tersebut. Tentu inovasi ini akan membutuhkan masukan, koreksi, saran dari Bapak Ibu teman-teman sekalian. Karena itu Ibu mengajak agar Bapak Ibu teman-teman bisa memberikan berbagai masukan untuk perbaikan inovasi dari ketiga narasumber yang dilakukan dari ketiga narasumber yang dilakukan, inovasi yang dilakukan oleh ketiga narasumber atau CPNS yang baru ini, pegawai negeri yang baru di BPS Provinsi Papua. Harapan Ibu sangat besar atau Ibu berharap bahwa inovasi ini tidak hanya berhenti
berhenti pada pagi hari ini. Jadi setelah dipresentasi, ya sudah diberikan ke Pusdiklat terus berhenti. Ibu harap setelah presentasi ini bisa terus digunakan inovasi ini di semua masing-masing tim dan dimanfaatkan oleh setiap pegawai, terutama tadi monitoring perjalanan dinas, BMN, terus tadi terkait kepegawaian itu harus terus digunakan atau terus diperbaiki setiap tahun sehingga itu menjadi aset atau inovasi yang ada di BPS Provinsi Papua. Untuk itu, semua pegawai harus mengetahui terkait inovasi yang telah dibuat oleh ketiga rekan kita atau oleh tiga narasumber tersebut. Setelah selesai Pusdiklat, nanti ketiga inovasi ini akan diserahkan ke IPDS karena akan menjadi punya kode referensi dari teman-teman IPDS sehingga ini menjadi milik BPS Provinsi Papua. Sehingga apabila ada yang mau meng-ATM-kan inovasi dari ketiga teman kita, ya harus melalui IPDS dan melaporkan setelah membuat inovasi baru terkait dari tiga inovasi yang dibuat oleh ketiga rekan kita ini. Bapak Ibu yang Ibu banggakan, pelatihan dasar CPNS atau Latsar CPNS juga merupakan rangkaian yang wajib harus diikuti oleh seluruh pegawai baru atau seluruh pegawai yang baru diterima sebagai pegawai negeri sipil. Latsar tidak hanya berguna untuk memberikan bekal informasi kepada para pesertanya atau CPNS baru, namun juga menjadi wadah untuk mendidik dan melatih para peserta Latsar agar bisa menjadi pegawai BPS atau pegawai negeri sipil yang produktif dan mampu mengikuti seluruh perubahan yang ada di Kementerian Dalam Negeri, baik di BPS maupun semua instansi yang mewajibkan semua pegawai barunya untuk harus ikut latsar atau mengikuti, kalau dulu zamannya Ibu ngikut sebutannya apa ya Bu Grasi, Ibu lupa. Jadi memang harus ikut latsar tersebut. Karena itu menjadi sangat penting untuk kita semua pegawai BPS Provinsi Papua untuk bisa mendukung ketiga rekan kita. Jadi ingat, kita adalah satu tim BPS Provinsi Papua, satu instansi yang sama BPS Provinsi Papua, satu keluarga besar BPS Provinsi Papua. Kita bekerja di bawah satu tempat atau satu wadah yang sama, bahkan hampir waktu kita lebih banyak di kantor bersama-sama. Siapapun yang menjalani diklat, baik latsar, diklat prajabatan, atau diklat yang lain, ya kita harus sama-sama mendukung teman kita tersebut, baik latsar ataupun diklat kepemimpinan yang lainnya, atau mengikuti pelatihan. Kita semua harus mendukung teman kita tersebut. Itu sehingga dukungan dapat kita berikan dalam berbagai bentuk, seperti mengikuti sosialisasi hari ini. Itu adalah bentuk dukungan buat ketiga teman kita. Karena hasil dari sosialisasi pada pagi hari ini memberikan masukan, saran buat perbaikan dari proyek perubahan ataupun inovasi ini menjadi sangat penting, karena perbaikan tersebut menjadi membuat nama BPS Provinsi Papua menjadi lebih baik. Itu akhir kata, Ibu. Sekali lagi Ibu haturkan terima kasih atas persiapan
dari Bapak Ibu dalam sosialisasi pagi hari ini, tim IT, tim SDM, tim bagian umum yang sudah mendukung sosialisasi aktualisasi Latsar CPNS ketiga teman kita. Ibu atas nama ketiga teman kita mengucapkan terima kasih buat semua teman-teman yang sudah mendukung jalannya sosialisasi pada pagi hari ini. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita. Selamat mengikuti diskusi pada pagi hari ini. Waktu Ibu kembalikan ke Pak Adrian. Baik, terima kasih Ibu. Demikian sambutan dan sekaligus pembukaan aktualisasi BPS Provinsi Papua. Selanjutnya kita akan masuki acara yang berikut. Saya akan memperkenalkan moderator kita hari ini, Ibu Gresida Siombing, dan teman-teman yang akan menyampaikan paparan aktualisasi Latsar pada BPS Provinsi Papua. Kepada Ibu Gresida Siombing yang menjadi moderator, waktu dan tempat saya persilakan. Ibu izin pamit ya, Ibu ke layar sebelah yang Oh, hijau ya. ya. Ya, Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. ya sama-sama. Ya, ya, baik. Baik, selamat pagi untuk kita semuanya. Pagi. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Kepala BPS Provinsi Papua, yang Ibu Adriana, walaupun dalam hal ini Ibu sudah live karena ada kegiatan lain. Kemudian yang saya hormati Ketua Tim RB yang sudah mengakomodir kegiatan sosialisasi hasil aktualisasi Latsar di pagi hari ini, para Bapak Ibu pejabat media dan Ketua Tim dan seluruh hadirin yang ada bersama-sama kita di pagi hari ini. Baik, untuk apa namanya selanjutnya saya akan memperkenalkan ya adik-adik kita ya, adik lain nih ya, karena masih CPNS ya menuju PNS. Adik-adik kita ini yang akan mensosialisasikan hasil aktualisasi Latsar lebih kurang 1,5 bulan yang mereka sudah lakukan di BPS Provinsi Papua. Nah, kebetulan adik-adik ini di tim bagian umum, ada di tim umum yang di posisinya atasannya Pak Darmawan, kemudian ada di perencana, di bagiannya Mbak Christine gitu ya. Dan mereka akan melakukan aktualisasi. Hasil aktualisasi itu yang berjudul, mungkin saya jelaskan satu, adalah yang dibawakan oleh Faiz itu adalah judul proyek aktualisasi namanya Simonda, yang tadi Ibu pimpinan sudah menjelaskan bahwa itu adalah monitoring perjalanan dinas. Kemudian Ade Angela Miranda Simanjorang itu dengan judul proyeknya aktualisasi Star SDM, dia itu akan mengupas atau bagaimana memperbaiki uh, terkait dengan menjawab isu-isu yang ada di SDM itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah Anggi Elsa Hutagaul dengan judul proyek aktualisasi portal BMN, dan dia juga nanti akan menjelaskan dan memberi masukan kepada kita, dan sehingga bisa ada namanya website di mana kita selama ini agak ada isu-isu yang kurang optimalnya pengelolaan baik itu BMN, baik itu SDM maupun juga terkait dengan Perjadin sebagai laporan monitoring. Nah, ketiga adik kita ini akan membuat aktualisasinya seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan kepada Faiz, Angel, dan Anggi waktu pemaparan 15 menit. Itu pemaparan PPT dan juga dengan
uji coba apa namanya aplikasinya itu 15 menit, masing-masing 15 menit, jadinya 45 menit. Setelah itu baru kita diskusi. Nah, oleh karena itu posisi sekarang di 922 saya persilahkan Saudara Faiz untuk memaparkan proyek aktualisasi yang berjudul Simonda. Saya persilahkan Faiz, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Grace atas waktunya. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Izin Faiz, suaranya bisa agak dikasih keras. Oh ya, baik Bu. Ya, mohon izin Bu Grace selaku kabak sekaligus mentor dari peserta, kemudian Bapak Ibu pegawai yang berbahagia. Di sini saya Faiz Muzaki izin mempresentasikan hasil aktualisasi latsar saya yang berjudul Simonda melalui pemanfaatan Google Site dan Google Sheet dalam monitoring perjalanan dinas pegawai di BPS Provinsi Papua yang efektif. Dengan 3 outline sebagai berikut. Yang pertama dari latar belakang, kemudian kedua gagasan kreatif hingga Izin suara terlalu pelaksanaan pelan. realisasi. Dimulai dari latar belakang yang membahas deskripsi isu. Di sini hasil aktualisasi yang telah dilakukan tentu menjawab dari isu yang ada di lingkungan BPS Provinsi Papua, yaitu belum optimalnya monitoring perjalanan dinas. Di sini selama ini kita menghadapi dua tantangan utama dalam pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan BPS Provinsi Papua. Yang pertama, belum adanya platform yang terintegrasi dan informatif. Informasi mengenai Sebentar, perjalanan dinas Faiz, bisa suaranya dikasih besar, didekatkan ke itunya. Oh ya Bu. Iya, kasih besar. Tes. Tes. Apakah sudah lebih? Pakai headset mungkin. Iya, sepertinya saya pakai handset ini nantinya. Iya, oke, baik. Pak, sudah sarapan belum, Is? Sudah Kak, bubur. Sudah. Baik. Saya Izin volumeku udah melanjutkan. 100% masih pelan. Ini kenapa ya? Share screen. Mikrofon. Speaker dan mikrofon. Bisa dilanjut Bapak Ibu? Lanjut, sudah lanjut. Yang pertama, belum adanya platform yang terintegrasi dan informatif. Informasi mengenai perjalanan dinas ini masih tersebar di berbagai format dan dokumen yang tidak saling terhubung. Seperti gambar berikut, kita selama ini sudah disediakan upload dokumen perjalanan di Google Site pengelola anggaran. Yang kedua, kondisi ini berdampak langsung pada sulitnya proses evaluasi, kinerja, dan pengambilan keputusan yang berbasis data. Saat ini masih kesulitan untuk menjawab pertanyaan sederhana seperti siapa saja yang sedang melakukan perjalanan dinas, kemudian apa tujuannya, dan apakah kegiatan tersebut mendukung target kinerja instansi. Jadi tanpa sistem yang mampu menyajikan data secara up-to-date, terstruktur, dan mudah diakses, maka pengawasan akan sulit optimal dan kebijakan yang diambil pun kurang tepat sasaran. Kemudian untuk berikutnya, di sini untuk monitor perjalanan dinas juga sudah dilakukan melalui aplikasi BOS atau Back Office Selindo. Namun saat ini pencatatan perjalanan dinas pegawai yang dilakukan di BOS itu dari sistem tersebut belum menyediakan tampilan rekap yang bersifat visual dan interaktif. Kemudian data yang disajikan pun masih dalam bentuk tabel biasa dan tersebar, sehingga kurang mendukung proses analisis yang cepat maupun pengawasan yang bersifat up-to-date. Dalam praktiknya, pengguna perlu mengekspor atau memilah data secara manual apabila ingin mengetahui informasi tertentu. Seperti di tampilan saat ini, hanya disajikan pelaku perjalanan dinas berikut rekap dan jumlah perjalanan. Namun untuk melihat aksi-aksi dari setiap kegiatan perjalanan yang dilakukan atau tujuannya itu perlu mengklik satu-satu, diklik detail. Kemudian untuk gagasan kreatifnya, dari deskripsi isu yang telah dipaparkan, dibutuhkan sebuah solusi inovatif yang mampu mengintegrasikan seluruh informasi tersebut dalam satu platform yang mudah diakses, akurat, dan informatif. Maka di sini saya menghadirkan Simonda yang merupakan akronim atau singkatan dari Dashboard Interaktif Monitoring Perjalanan Dinas.
sebuah dashboard yang berbasis integrasi Google Sites dan Google Sheet yang dirancang untuk menyajikan rekap kegiatan perjadian secara digital, interaktif, dan mendukung transparansi serta akuntabilitas pelaksanaan kegiatan di BPS Provinsi Papua. Di sini juga mendukung mempermudah pengawasan dan evaluasi kegiatan serta mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data, di mana Simonda menyajikan data perjalanan secara up to date, lengkap dengan filter berdasarkan bulan, nama, dan satuan kerja, serta ketercapaiannya dalam memastikan target IKS. Kemudian berikut 6 kegiatan yang dilalui dalam menghasilkan rancangan Simonda tersebut dengan pelaksanaan aktualisasi seperti yang sudah disinggung sebelumnya selama 1,5 bulan atau 6 minggu dalam kurun waktu 19 Mei hingga 28 Juni. Kemudian untuk fitur unggulannya seperti yang sudah disinggung tadi ada filter bulanan, IKS, nama pegawai, serta dihubungkan masing-masing dengan visualisasi grafik. Berikut izin langsung ke Google Site-nya atau hasil aktualisasinya dengan tampilan seperti berikut Bapak Ibu. Dimulai dengan judul, kemudian nama penjelas dari dashboard interaktif, kemudian apa namanya welcoming home. Di sini selamat datang Bapak Ibu, kemudian wujud statement Simonda adalah wujud transformasi dan akuntabilitas kami dalam memonitor setiap perjalanan secara real time dan terintegrasi. Kemudian di sini untuk pop up tampilan mukanya secara tahunan atau di sini apa agregasi nilai dari count atau jumlah perjalanan yang telah dilakukan di BPS Provinsi Papua sebanyak 209 OP atau orang perjalanan. Dengan catatan nilai tersebut sudah termasuk di perjalanan dalam kota seperti Translo ke Kota Jayapura. Berikut untuk masing-masing tampilannya, sebaran satker, kemudian persentase capaian target IKS. Mungkin ini yang tadi yang saya pencet belum diupdate ya Bapak Ibu. Untuk update-nya seperti berikut. Saya sudah apa namanya melebarkan pop-up di Google Sheets-nya. Di sini untuk satker tujuan, kemudian di sini capaian target IKS dari kegiatan perjalanan dinas. Karena ini untuk pop-up atau tampilan muka di awal ini hanya tahunan, di sini Bapak Ibu bisa mengklik untuk terhubung ke monitoring. Di sini sama seperti sebelumnya, kalau yang tadi itu melihat rekap tahunan, di sini Bapak Ibu bisa memiliki kemudahan bagi user atau pengguna jika ingin melihat rekap bulanan, seperti dimulai dari Januari hingga sudah terupdate hingga Juni saat ini. Di sini terlihat untuk perjalanan di bulan Juni sudah sebanyak 56 dengan matriksnya ada nama, tujuan perjalanan, tanggal pergi, tanggal pulang, hingga target IKS yang dicapai. Di sini untuk masing-masing dari rekap ini sudah terhubung dengan visualisasi. Saya menyajikan masing-masing baik bar chart, diagram batang, dan juga pie chart atau diagram lingkaran. Di sini yang kiri untuk jumlah perjalanan dinas ke kabupaten kotanya, kemudian yang di kanan ini persentase capaian target IKS. Kemudian fitur selanjutnya seperti yang sudah disinggung adalah monitoring IKS. Di sini ingin melihat lebih detail monitoring IKS yang telah dilakukan, seperti dalam pemenuhan persentase publikasi laporan statistik Kesra yang berkualitas sudah sebanyak 27 kejadian hingga tahun 2025 ini. Kemudian lanjut ke monitoring individu. Di sini izin untuk pelaku perjalanan dinasnya sudah dimonitoring berdasarkan nama pegawai seperti di sini untuk Ibu Grace dengan tujuan perjalanan ke Mimika, Nabila Jayapura Tadekara dengan bulannya Januari, kemudian memenuhi target IKS yang mana. Di sini juga sudah disandingkan dengan visualisasi grafik. Baik,
Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator, izin. Baik, Faiz, terima kasih. Waktunya masih ada sekitar 6 menit lagi, tetapi kalau memang Faiz sudah selesai, kita beri aplaus buat Faiz dulu. Semuanya Bapak Ibu. Ya, oke. Ya. Baik, lanjut lagi. Kita ke yang berikutnya adalah Angela Miranda Simanjorang. Saya persilahkan dengan judul proyek aktualisasi STAR SDM. Seperti apa STAR SDM ini? Kita sama-sama melihat atas sosialisasinya. Saya persilahkan Angel. Terima kasih dan ini mulai dari pukul 9.33 dari sekarang 15 menit. Saya persilahkan Angel. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Saya izin share screen. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Adriana selaku Kepala BPS Provinsi Papua. Yang saya hormati juga Ibu Gresida Sihombing selaku Kepala Bagian Umum dan juga mentor, serta seluruh pegawai BPS Provinsi Papua. Saya hari ini akan menyampaikan hasil aktualisasi saya yang berjudul pembuatan Sistem Terintegrasi Administrasi SDM BPS Provinsi Papua. Pada paparan ini terdapat 3 outline yang akan dibahas. Yang pertama yaitu deskripsi isu, gagasan kreatif, dan aktualisasi. Untuk di deskripsi isunya, tata kelola administrasi SDM adalah proses pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi yang mencakup presensi, pengembangan kompetensi, surat menyurat, kenaikan pangkat, dan sebagainya. Tata kelola yang baik dapat menjaga kedisiplinan, transparansi, dan akuntabilitas manajemen ASN sekaligus mendukung kinerja organisasi. Core issue yang saya angkat dalam aktualisasi saya yaitu belum optimalnya tata kelola administrasi SDM di BPS Provinsi Papua. Hal ini didukung dari beberapa indikator. Yang pertama, penyampaian rekap presensi dan informasi KJK dilakukan melalui grup WhatsApp. Hal ini seringkali mudah terlewat karena ditemukan beberapa kasus bahwa beberapa pegawai masih sering terlambat dalam mengonfirmasi KJK-nya. Kemudian belum adanya sistem dokumentasi surat-surat SDM yang terpusat dan mudah diakses. Hal ini karena ditemukan juga beberapa pegawai yang masih menanyakan mengenai surat yang telah dikirim melalui grup WhatsApp, serta partisipasi pegawai dalam pelatihan Obangkom itu masih rendah. Hal ini capaian awal Mei itu sekitar 33,75% dan belum adanya juga monitoring terkait pengembangan kompetensi Obangkom. Oleh karena itu, permasalahan ini menunjukkan perlu adanya sistem administrasi SDM yang terpadu dan berbasis teknologi. Karena itu solusi gagasan kreatif yang saya berikan ya setelah berdiskusi dengan mentor yaitu STAR SDM, yaitu Sistem Terintegrasi Administrasi SDM BPS Provinsi Papua dengan menggunakan platform Google yang memanfaatkan Google Sites sebagai tampilan utama sistem, kemudian Google Drive untuk penyimpanan dokumen, dan juga Google Sheet untuk rekapitulasi data SDM. Sistem ini dirancang untuk memudahkan pegawai dalam mengakses informasi administrasi kepegawaian dengan cepat, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Untuk aktualisasinya, kegiatan ini dilaksanakan selama 1,5 bulan dari 19 Mei sampai 28 Juni 2025. Untuk kegiatannya pada rancangan aktualisasi, nah hasilnya ini sedikit berbeda. Rancangan aktualisasi itu ada 6 kegiatan, sementara di hasil aktualisasinya ada 7 kegiatan karena beberapa masukan. Untuk kegiatan yang ditambahkan itu membuat formulir SKP bulanan. Dia dengan menggunakan Google Form untuk menyimpan dokumen SKP untuk pembangunan zona integritas. Untuk tampilan beranda STAR SDM adalah seperti demikian, dengan menu yang ditambahkan ada 12 menu. Meskipun STAR SDM ini tidak menggantikan sistem yang sudah ada, tetapi untuk melengkapi dan menyederhanakan akses informasi SDM agar lebih terstruktur, terdokumentasi, dan mudah diakses. Untuk ke Google Sites-nya, saya izin ke Google Sites-nya Bapak Ibu. Ini berikut adalah tampilan untuk STAR SDM. Untuk tampilan awalnya, STAR SDM adalah platform yang memuat berbagai informasi terkait administrasi SDM BPS Provinsi Papua. Menu pertama itu adalah peraturan. Di sini peraturannya sudah dikategorikan berdasarkan
administrasi yang biasanya ada di SDM, dan juga ada tautan ke jaringan dokumentasi dan informasi hukum untuk mengakses informasi hukum di bidang statistik. Kemudian ada arsip surat. Ini arsip surat yang biasanya ditunjukkan kepada pegawai melalui WhatsApp yang terdokumentasi dengan baik atau disimpan dalam Google Sites ini. Dan juga terdapat nota dinas yang dapat diakses oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada menu kekurangan jam kerja. Di sini menampilkan informasi terkait jam kerja dan juga ada sedikit informasi mengenai pemotongan tunjangan kinerja bagi pegawai yang terlambat masuk kerja dan pulang atau sebelum waktunya. Kemudian ada rekapan presensi yang biasa dikirim di grup WhatsApp, ditampilkan di sini agar lebih mudah diakses atau dicari oleh Bapak Ibu sekalian. Dan perlu diingat juga bahwa pengajuan absen manual itu hanya dapat dilakukan untuk maksimal 1 bulan sebelumnya. Jadi jika ini bulan Juni, maka bisa diajukan hanya untuk bulan Mei, sementara untuk bulan April sudah tidak akan diproses oleh SDM. Kemudian ini ada informasi mengenai kekurangan jam kerja, di mana KJK itu dapat dikenai hukuman disiplin jika memenuhi minimal 3 hari atau 22,5 jam. Untuk monitoring KJK ini ada dilakukan per triwulanan untuk mengetahui berapa jumlah pegawai yang belum ada KJK, KJK yang kurang dari 7,5 jam, KJK yang peringatan atau lebih dari 7,5 jam atau kurang dari 22,5 jam, serta pemanggilan atau hukuman disiplin. Dan ini juga untuk monitoring per individunya. Di sini masih menggunakan NIP karena nanti akan dibuat dalam bentuk nama ketika setelah latsar selesai. Kemudian untuk menu hukuman disiplin, ini menampilkan informasi terkait hukuman disiplin, seperti tingkat hukuman disiplin bagi PNS yang tidak mematuhi jam kerja, dan tata cara pemberian hukuman disiplin. Untuk untuk pegawai yang terkena hukuman disiplin itu tidak ditampilkan karena merupakan suatu privasi. Kemudian ada mengenai Bangkom, ini ada informasi mengenai Bangkom dan juga aplikasi yang biasa digunakan Bangkom oleh pegawai PS, ada Gojek dan e-Warkop, tapi di luar ini juga bisa digunakan yang lain. Kemudian ada monitoring Bangkom dari Gojek dan juga Simpek. Di sini dari Gojek yang sudah memenuhi itu sekitar 58% lebih pegawai, namun kalau di Simpek itu masih cukup banyak yang belum memenuhi. Hal ini karena Gojek itu belum terhubung dengan Simpek. Jadi saat ini diharuskan wajib untuk mengupload kembali sertifikat di Gojek ke dalam Simpek. Ini update terakhir itu adalah untuk Gojek 10 Juni dan Simpek itu 13 Juni. Di sini untuk kalau Bapak Ibu mau melihat status pegawai dari Gojek maupun Simpek, apakah sudah memenuhi atau belum. Kemudian ada juga sharing knowledge terkait administrasi SDM yang telah dilaksanakan oleh tim SDM. Kemudian ada menu SKP. Di sini ada informasi terkait SKP, kemudian ada perjanjian kinerja tahun 2025 BPS Provinsi Papua, ditambahkan sebagai informasi. Kemudian ada panduan KIPAP, dan juga ada unggah SKP bulanan yang direncanakan akan dilakukan. Sehingga SKP bulanan yang telah dinilai itu harus ditandatangani secara elektronik atau ETTD kepada Bu Adri, dan harus dikumpulkan rencananya setiap tanggal 15 setiap bulan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen zona integritas. Kemudian ada tugas belajar atau izin belajar, ini menampilkan informasi terkait tugas belajar atau izin belajar, seperti syarat-syaratnya, berkas administrasinya, dan maupun rumpun bidang studinya. Dan juga ditampilkan tautan kepada Simrinar untuk mengakses informasi lebih lanjut mengenai tugas belajar maupun izin belajar. Kemudian ada KGB. Di sini ada informasi mengenai KGB, kemudian ada daftar gaji pokok pegawai negeri sipil ketika mengalami KGB, dan juga ada data kenaikan KGB yang sebagai informasi kepada pegawai. Kapan terakhir menerima KGB. Kemudian ada kenaikan pangkat. Ini informasi mengenai kenaikan pangkat, di mana periode dan batas akhir usulan kenaikan pangkat ke BPS Provinsi Papua itu ada 6 kali periode penetapan untuk kenaikan pangkat. Oleh karena itu, Bapak Ibu pegawai harus jika ingin ikut dalam kenaikan pangkat itu harus memenuhi berkasnya pada bulan-bulan tersebut. Kemudian ada angka kredit jabatan fungsional, ini baru diakomodir yang kredit yang integrasi. Nah, ini baru mengakomodir jabatan fungsional statistisi dan penata komputer. Hal ini namun jabatan fungsional di lain statistisi dan juga penata komputer masih belum diakomodir karena belum lengkap berkas-berkasnya. Kemudian ada syarat administrasi kenaikan pangkat, baik otomatis, struktural, JFT, tugas belajar maupun penyesuaian ijazah atau selesai tugas belajar. Kemudian ada menu cuti. Di sini ada informasi mengenai jenis-jenis cuti.
batas pengajuan cuti ini perlu diperhatikan. Misalnya cuti tahunan, cuti besar, dan cuti melahirkan tuh batas pengajuannya adalah H+3 hari kerja. Cuti sakit dan cuti karena alasan penting tuh H+5 setelah tanggal pelaksanaan cuti. Sebenarnya cuti di luar tanggungan negara itu paling lambat 5 bulan sebelum tanggal pelaksanaannya. Kemudian ada alur pengajuan cuti yang dimana mungkin Bapak Ibu sudah tahu, serta ada alur pengajuan cuti yang melebihi batas waktu pengajuan ini. Kalau misalnya terjadi melewati batas waktu pengajuan yang telah ditetapkan ini, harus melakukan pengajuan ke Halosis dengan membuat tiket pengajuan, terus siapkan dan lampirkan memo presensi, dan harus melaporkan ke Subtim SDM agar lebih diproses lebih lanjut. Untuk dokumen memonya kalau misalnya terlambat bisa dilihat di sini, bisa diklik yang tadi dan akan masuk ke dalam sini untuk untuk membuat memo sebagai bahan bukti dalam ke Halosis. Kemudian ada link Sipocut untuk mengakses cuti pegawai yang lebih lanjut. Kemudian ada pensiun, ini ada informasi mengenai pensiun, itu pensiun yang batas usia pensiun, pensiun bagi janda atau duda, serta pensiun bagi pegawai yang belum mencapai BWP. Kemudian ada syarat administratifnya juga yang dapat dilihat oleh pegawai Bapak Ibu. Sama yang terakhir adalah menu penghargaan. Di sini penghargaan yang ditampilkan itu adalah Employee of the Month, di mana yang pada bulan Mei kemarin adalah Ibu Emi, kemudian ada kalau di bulan Maret ada Pak Didik, serta di bulan April ada Ibu Wahyu. Kemudian dia juga ditampilkan penghargaan BPS yang diraih oleh BPS Provinsi Papua pada tahun 2025. Demikian Mungkin hasil 4 menit aktualisasi. lagi, Angel, 4 menit lagi. Oh, sudah. Ayo. Demikian hasil aktualisasi saya berupa SAR SDM yang dapat saya sampaikan. Semoga sistem ini dapat bermanfaat dan mendukung kelancaran pengelolaan administrasi SDM di lingkungan BPS Provinsi Papua. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima Izin kasih. stop Kita share. aplaus dulu buat Angela. Iya, waktunya seharusnya masih ada 4 menit lagi. Tidak apa-apa. Ini namanya uji coba sosialisasi kan untuk lanjut nanti ke pusat. Baik, terima kasih. Nanti kita baru diskusi ya Bapak Ibu ya, Bapak peserta. Kemudian kehadiran yang ketiga adalah paparan dari Anggi Elsa Hutagal dengan judul proyeknya adalah aktualisasi portal BMN. Seperti apa portal BMN ini, saya persilahkan Anggi untuk memaparkan. Baik, sekarang dari 0945, saya persilahkan Anggi. Baik, Ibu, terima kasih. Izin share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Adriana selaku Kepala BPS Provinsi Papua, yang saya hormati Ibu Grace selaku Kabak BPS Provinsi Papua serta sebagai mentor, dan yang saya hormati Bapak Ibu Pegawai BPS Provinsi Papua. Perkenalkan, saya Anggi Elsa Hutagal akan menyampaikan hasil aktualisasi saya yang berjudul Portal BMN, yaitu sebuah platform terintegrasi aset dan laporan untuk optimalisasi inventarisasi BMN di BPS Provinsi Papua. Adapun pokok pembahasan yang akan dibahas ada deskripsi isu, ada gagasan kreatif, dan aktualisasi. Masuk dalam deskripsi isu. Barang milik negara atau BMN merupakan aset negara yang dikelola oleh setiap satuan kerja, termasuk BPS Provinsi Papua. BMN sendiri adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh melalui APBN atau dari perolehan lain yang sah, serta dikuasai oleh pemerintah pusat. Adapun dalam penatausahaan BMN terbagi dalam 3, ada pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Namun dalam inventarisasi BMN di BPS Provinsi Papua ini belum berjalan secara optimal, di mana kegiatan dalam inventarisasi ini ada terbagi dalam pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN. Adapun isu yang diangkat yaitu belum optimalnya inventarisasi BMN di BPS Provinsi Papua tercermin dari adanya pelaporan BMN yang masih dilakukan secara manual atau lisan, di mana bisa dilihat Bapak Ibu ketika melaporkan BMN,
seperti permintaan atau melaporkan kerusakan selama ini hanya melalui WhatsApp atau secara langsung ke pegawai BUMN. Adapun dari adanya pelaporan BUMN yang masih belum optimal ini secara manual atau lisan ini yang bisa berakibatkan pada seringnya pelaporan tidak tercatat dengan baik dan tidak terdokumentasi secara jelas. Yang kedua, tidak adanya sistem pencatatan pelaporan BUMN. Yang ketiga, kurangnya panduan pelaporan yang terstruktur dan sistematis. Dan yang terakhir, adanya ketidakbaruan kondisi data aset BUMN. Adapun untuk mengatasi permasalahan isu tersebut, saya menginisiasi sebuah website yang dimana berjudul Portal BUMN, sebuah platform terintegrasi aset dan laporan BUMN yang berbasis Google, yang dimana menggunakan Google Site sebagai websitenya, Google Form sebagai form pelaporan BUMN, dan yang ketiga menggunakan Google Spreadsheet sebagai monitoring pelaporan BUMN serta sebagai database BUMN, dan menggunakan Google Drive sebagai penyimpanan dokumen BUMN. Adapun dalam pelaksanaan aktualisasi ini dilakukan selama dari tanggal 19 Mei sampai 28 Juni 2025 dengan ada 7 kegiatan aktualisasi sebagai berikut. Adapun yang seperti portal BUMN dapat dilihat bahwa ada tampilan beranda yang kemudian ada tampilan monitoring kondisi BUMN. Kemudian dalam website portal BUMN ini terdapat 6 menu yang terdiri dari peraturan, dokumen BUMN, ada database BUMN, ada buku panduan pelaporan, selanjutnya ada form pelaporan BUMN, serta ada daftar barang ruangan, di mana ada tampilan juga mengenai monitoring pelaporan BUMN. Kemudian sebagai berikut, tampilan pada buku panduan dapat dilihat, ada tampilan pada form pelaporan, dokumen BUMN di dalam Drive, peraturan dalam BUMN, kemudian ada database BUMN sebagai berikut, dan lebih intinya dalam portal BUMN ini intinya dalam pelaporan BUMN, di mana ada 5 jenis pelaporan BUMN. Yang pertama ada kerusakan. Pelaporan ini untuk menginformasikan kepada pegawai BUMN mengenai kerusakan atau keluhan terhadap kondisi BUMN yang sedang digunakan oleh pegawai. Adapun yang jenis pelaporan pengembalian adalah untuk BUMN yang sudah tidak dapat diperbaiki atau dipergunakan lagi, yang kemudian dikembalikan kepada tim umum sesuai arahan. Dan yang ketiga ada jenis pelaporan permintaan, yang dimana ini untuk mengajukan permintaan BUMN yang diperlukan oleh pegawai. Yang keempat ada jenis pemindah tanganan, di mana ditujukan untuk BUMN yang dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lainnya, yang dimana baik pindah permanen maupun pindah dalam minimal waktu 6 bulan. BUMN yang dimaksud dalam pemindah tanganan ini yaitu adalah BUMN yang digunakan di ruang kerja atau bukan merupakan barang yang dikuasai secara pribadi oleh pegawai melalui dokumen BAST. Dan yang terakhir ada jenis pelaporan kehilangan, di mana ditujukan untuk BUMN yang hilang baik akibat pencurian atau kelalaian pribadi. Selanjutnya kita akan menuju ke portal BUMN. Bisa dilihat oleh Bapak Ibu, ini adalah tampilan beranda dalam portal BUMN. Ada sedikit deskripsi mengenai BUMN. Kemudian ke bawah akan ada muncul dalam menu. Oh, maaf. Sabar. Minta maaf. Maaf, saya ulang share screen. Baik, ini adalah Google Site portal BUMN BPS Provinsi Papua. Yang dilihat adalah pertama adalah tampilan beranda, yang dilihat ada sedikit deskripsi mengenai BUMN, kemudian ada 6 menu yang terdapat, yaitu ada peraturan. Jika diklik akan ke Google Drive yang mengakomodir peraturan-peraturan di BUMN. Kemudian ada BAST juga, dokumen BUMN. Jika diklik akan ke Google Drive, ada BAST yang bisa dapat dilihat. Kemudian ada database BUMN kondisi tahun 2025, ini dalam bentuk Google Spreadsheet. Yang di sini
Di sini akan terlihat daftar barang yang ada di BPS Provinsi Papua. Bapak Ibu dapat melihat sendiri bahwa di mana ada nama barang, merek, tipe, kondisi, dan serta lokasi pada BMN tersebut. Kemudian ada buku panduan pelaporan BMN dalam bentuk PDF. Ya, di sini Bapak Ibu bisa dapat membaca serta melihat bagaimana dalam mengajukan pelaporan BMN di dalam Google Form. Kemudian ada selanjutnya form pelaporan BMN sebagai tampilan seperti berikut. Jika diklik, misal jenis pelaporan kerusakan, jika diklik akan ada beberapa pertanyaan yang akan diisi seperti nama barang, merek, NUP, dan lainnya. Selanjutnya ada daftar barang ruangan dalam bentuk Google Spreadsheet juga, ya, atau dokumen DBR yang di dalam masing-masing ruangan seperti ada pengolahan, arsiparis umum, dan sebagainya. Kemudian ada monitoring pelaporan BMN. Adapun dalam monitoring pelaporan BMN ini bisa dilihat Bapak Ibu ketika mengisi Google Form akan bisa mengecek sendiri bagaimana status dari pelaporan BMN yang telah diajukan. Adapun status pelaporan jika sudah dikirim, operator BMN akan mengubah status, di mana ada 3 jenis status. Yang pertama ada status diterima dengan keterangan pelaporan diterima dan sedang diperiksa oleh operator dengan keterangan masih dalam proses tindak lanjut, dan status selesai sebagai keterangan pelaporan sudah selesai ditindaklanjuti. Sebagai contoh, misal ada pelaporan oleh Anggi dengan pelaporan jenis kerusakan. Operator BMN akan melihat pengajuan pelaporan ini dengan mengklik status pelaporan dengan diterima. Jika operator BMN akan memproses pelaporan, akan diubah menjadi dalam proses. Dan jika pelaporan ini telah selesai, operator juga akan mengubah dengan status selesai. Adapun rekapan masing-masing dari jenis-jenis pelaporan, Bapak Ibu bisa melihat masing-masing sheet ada kerusakan, pengembalian hingga kehilangan, di mana penjelasan dalam pelaporan BMN di sini akan ada 3 kolom yang akan diisi oleh operator BMN. Misal ada jenis pelaporan kerusakan mengenai kursi besi metal, di mana operator BMN menerima dan akan mengisi secara manual bagaimana proses tindak lanjut yang sedang dilakukan. Misal sedang diperbaiki kursi, waktu tindak lanjutnya akan diisi, misal ada maksimal 2 hari atau 1 hari. Kemudian akan mengisi juga bagaimana tindak lanjut dari penyelesaian yang telah dilakukan dengan keterangan selesai diperbaiki, seperti itu. Selain itu, ada juga monitoring kondisi BMN, di mana di sini dapat dilihat dalam beranda kondisi BMN TIK dan non-TIK per 31 Januari 2025. Di sini akan berbentuk sebuah grafik. Dalam grafik pie chart dengan non-TIK. Ini sebagai mempermudah kami sebagai Bapak Ibu juga bisa melihat bahwa bagaimana kondisi BMN yang ada di BPS Provinsi Papua. Contohnya presentasi kondisi BMN TIK dengan kondisi baik ada sekitar 61%. Begitu pun juga dengan rusak beratnya ada 34% dan rusak ringannya ada 3,9%. Dan selain itu juga ada grafik mengenai jumlah BMN TIK berdasarkan kondisi barang. Bisa dilihat bahwa di sini contohnya ada laptop dengan Izin kondisi Anggi, baik. 4 menit lagi ya, 4 menit lagi. Oke, lanjut. Baik, 4 Ibu. menit lagi. Ya. Bisa dilihat pada grafik ada jumlah laptop dengan kondisi baik sebanyak 59, dengan rusak ringan ada 9 dan rusak beratnya sebanyak 45. Selain itu juga ada grafik mengenai jumlah BMN non-TIK berdasarkan kondisi barang, di mana bisa dilihat ada contohnya ada AC dengan kondisi baik sebanyak 74. Demikian protar BMN yang dapat saya sampaikan. Kiranya dengan adanya
platform portal BMN ini dapat meningkatkan akurasi inventarisasi BMN di BPS Provinsi Papua, serta bisa meningkatkan akurasi, efisiensi kerjasama, serta mendukung akuntabilitas pengelolaan aset BMS khususnya pada inventarisasi BMN di BPS Provinsi Papua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, dan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus dulu buat Anggi atas hasil aktualisasinya portal BMN. Oke, kalian bertiga keren. Angel, Faiz, dengan Anggi. Baik, kita akan buka sesi pertanyaan, ya, sesi diskusi yang membahas terkait dengan Simonda, yang di mana itu terkait dengan monitoring perjalanan dinas, pemanfaatan Google Site dan Google Sheet dalam monitoring Perjadin. Kita bisa lihat tadi di situ ada monitoring dari IKS, Satker, dan juga individu. Kita lihat bahwa kita klik mungkin di bulan Januari, Februari itu tuh kita bisa lihat IKS mana yang sudah terrealisasi, kemudian individu mana yang sudah jalan. Seperti tadi sebagai contoh individu itu adalah Kabak Ibu Grace gitu ya, dan juga satker-satker mana yang sudah dikunjungi terkait dengan kegiatan-kegiatan kita. Kemudian ada lagi yang dilakukan oleh SDM Angel, yaitu adalah dengan isu belum optimalnya tata kelola administrasi SDM di BPS Provinsi Papua. Ada banyak menu di situ, ada 12 menu. Tadi Bapak Ibu sudah lihat menu-menu yang sudah dipaparkan oleh adik kita Angel. Selanjutnya adalah terkait dengan portal BMN. Memang selama ini ya, apalagi kemarin ya di bulan Maret atau April BPK datang, kita sangat kewalahan terkait dengan BM ini, karena BM ini memang semua menggunakan. BM itu bisa menjadi kendaraan, bisa menjadi kursi, meja kursi, dan laptop gitu ya. Seperti apa kalau kita BM kita kerusakan, ada permintaan yang baru atau yang memang sudah ada, kemudian ada kehilangan, ada mereka buat dalam aktualisasi mereka, ada websitenya mereka. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu, jika ada yang mau bertanya, saya kasih kesempatan satu sesi penanya itu 3 orang, saya persilahkan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, ada yang menanyakan ataupun ada mungkin masukan seperti itu sebelum adik-adik kita ini berangkat nanti ke Jakarta untuk aktualisasi laksamnya ini selama seminggu di sana. Terkait dengan BMS atau dengan terkait SDM, atau mungkin masih ada yang kurang, atau mungkin itu sudah ada di Simpek, boleh ditanyakan sehingga nanti Angel, Anggi dengan Faiz boleh menjawabnya. Seperti itu. Izin Ibu, Ya, silakan. ada yang resen itu Bu, Uta. Oh sayang, ya silakan Uta. Oke, selamat pagi Bu Grace, terima kasih buat kesempatannya. Iya. Pertama-tama saya apresiasi buat adik-adik semua untuk aktualisasinya, semoga lancar. Terus pertama mungkin saran dulu Ya. buat adik-adik kalau presentasi sebaiknya perhatikan intonasinya, jangan buru-buru. Sama perhatikan volume suaranya, yang terlalu pelan sekali. Terus tadi ada Angel mungkin fontnya boleh agak diperbesar. Tadi menurut saya masih terlalu kecil fontnya, biar yang uji nanti di Pusdiklat juga tidak keganggu dengan masalah font yang mungkin terlalu kecil. Untuk pertanyaannya, yang saya perhatikan nih kayaknya adik-adiknya semua memanfaatkan Google Site dan terintegrasi dengan Google Sheet.
Google eh, Sheet, iya, Google Sheet dengan semuanya harus menggunakan, ya saya tahu ini dari pemanfaatan teknologi ya. Apakah tidak ada teknologi lain yang bisa dimanfaatkan sehingga semuanya memanfaatkan Google Site yang terintegrasi dengan Google Sheet? Yang kedua, dari yang adik-adik buat nanti ini, siapa yang bakalan menerima manfaat paling banyak dari adanya Simunda, terus yang untuk BNN tadi, terus STARS tadi. Dan kedepannya mau kayak gimana? Apakah hanya berhenti sebagai pemenuhan kewajiban untuk Latsar atau akan dikembangkan lebih lanjut? Itu saja sih Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Uta. Masih ada lagi Bapak Ibu? Langsung aja ngomong, saya bertanya. Saya lihat tadi kalau nggak dibilang sama Minter. Oke, mungkin masih mau menunggu jawaban gitu ya. Kalau saran mungkin ya, semua saran itu diterima oleh adik-adik ya, Angel, Faiz gitu ya, intonasi, fonnya gitu ya. Itu saran dari Kak Uta supaya ketika presentasi boleh nanti berjalan baik, bagus ketika di Jakarta. Pertanyaan yang kedua adalah terkait dengan Google Site, dengan Google Sheet gitu ya. Dan ini juga pertanyaan untuk ketiga peserta laksar gitu ya. Apakah ya ini hanya berhenti setelah selesai laksar hanya begini saja terus nggak digunakan? Ya mungkin nanti dijawab, bukan mungkin, ini akan dijawab oleh semua peserta. Saya mulai dari Faiz dulu, bagaimana nanti seperti apa Simonda ini gitu ya. Harapannya Kak Uta mungkin ya ini harus berguna buat kantor gitu ya. Apakah cuma hanya sini selesai, udah yang penting ini udah selesai PR-nya saya. Baik, untuk Faiz, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan Kak Uta terkait kenapa aplikasi Google Site dengan Google Sheet gitu ya, apa latar belakang sehingga itu digunakan. Ya, kemudian yang kedua adalah setelah ini selesai itu ke siapa dikasih nanti proyek ini. Saya persilahkan Faiz dulu baru nanti berikutnya. Ayo Faiz, silakan. Baik, terima kasih Pak Uta atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Di sini saya menggunakan integrasi antara Google Sheet dan Google Site karena melihat aplikasi yang sederhana dan juga gratis. Seperti di implementasi di BPS Provinsi Papua sendiri juga banyak yang menggunakan Google Site. Jadi dari situ saya juga ikut termotivasi untuk mengaktualisasikan proyek saya menggunakan kedua tools tersebut. Apalagi untuk adaptasi terhadap jadwal pelaksanaan aktualisasi yang cukup padat gitu Bu, 1,5 bulan. Kemudian karena sama-sama Google Workspace juga, kedua aplikasi tersebut saling terhubung dan juga bisa saling disematkan atau embed. Jadi untuk kertas kerja monitoring yang menggunakan Google Sheet, kemudian wadah portalnya menggunakan Google Site gitu Bu. Kemudian untuk Google Sheet juga di sini saya menggunakan lembar kerja monitoring menggunakan Google Sheet karena akan terhubung dengan query import range dari list FV perjanjian yang di entry oleh tim penganggaran. Jadi di sini saya harusnya menggunakan Google Sheet. Kemudian untuk wadahnya saya tambah menggunakan Google Site. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, siapa penerima manfaat terbesar dari hasil aplikasi saya? Di sini saya mempersembahkan aktualisasi site kepada tim pengelola anggaran dan juga untuk KPA Ibu Pimpinan Bu Adri, di mana manfaatnya bagi pimpinan dalam mengevaluasi perjalanan secara efektif. Di sini Ibu Pimpinan dapat mendapatkan gambaran menyeluruh secara cepat dan akurat terkait kegiatan perjalanan yang sedang dilakukan. Dapat melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja pegawai berbasis data, di mana di sini menjawab celah yang tidak ada di aplikasi monitoring perjalanan dari BOS. Kalau di BOS seperti kita yang tahu dengan tampilan nama, kemudian rekap perjalanan. Untuk tujuannya tidak diketahui secara detail dan juga pemenuhan target IKS-nya belum disandingkan. Begitu. Izin saya kembalikan ke Ibu.
Faiz, selanjutnya saya kasih kesempatan ke Angela Miranda Simanjorang. Pertanyaan yang sama juga untuk Angela, sama dengan seperti Faiz, dan jawabannya silahkan Angela. Baik, Bu. Terima kasih izin menjawab, Kak. Kenapa menggunakan Google Sites atau platform Google itu karena platform Google itu mudah digunakan itu tanpa keahlian teknis. Kemudian juga bisa diakses oleh siapa saja dan bisa saling terintegrasi untuk kayak Google Sheets, Google Drive dan lain-lain. Kemudian manfaat paling banyak mengenai inovasi yang telah saya buat itu inovasi ini akan dipersembahkan oleh kepada tim SDM untuk pengelolaan kinerja pegawai. Dan manfaat yang paling banyak ini mungkin kepada pegawai karena pegawai dapat memantau informasi terkait administrasi SDM secara lebih terintegrasi, misalnya dalam monitoring KJK atau monitoring Bangkom yang akan diupdate secara berkala. Jadi pegawai bisa langsung mendapatkan informasi dengan mengklik Start SDM. Dan untuk keberlanjutannya, Start SDM ini akan digunakan oleh tim SDM untuk dalam pengelolaan administrasi SDM ke depannya. Dan seperti kayak misalnya monitoring presensi, Bangkom, dan KJK itu akan dilakukan di dalam Google Sites Start SDM ini. Dan informasi, jika terdapat informasi terbaru atau informasi yang perlu diketahui oleh pegawai, mungkin juga akan diupdate di dalam Start SDM ini. Gitu, Bu. Saya izin kembalikan, Bu. Angela, terima kasih jawabannya yang luar biasa. Nanti kita tanya Kak Uta apakah sudah puas atau belum ya. Tunggu dulu nanti dari Anggi dulu gitu ya. Anggi akan menjawab terkait pertanyaan Kak Uta juga gitu ya atas dari proyekmu yang kamu lakukan untuk ke siapa dan kenapa pakai aplikasi itu. Saya persilakan Anggi. Baik, Ibu, terima kasih. Sebelumnya izin menjawab untuk pertanyaan dari Kak Uta. Yang pertama, kenapa menggunakan Google Sites? Alasannya sama seperti Faiz dan Angel. Pertama, Google Sites adalah platform berbasis Google yang gratis dan juga sederhana dan juga mudah diakses dan sudah familiar oleh orang-orang, telah digunakan juga. Kemudian karena menggunakan ada dalam portal BUMN, ada juga menggunakan Google Form, Google Spreadsheet, sehingga mudah untuk diintegrasikan menjadi satu dalam Google Site. Kemudian untuk pertanyaan manfaat paling banyak pada portal BUMN ini, khususnya untuk portal BUMN ini akan dipersembahkan kepada tim BUMN, tim pengelola BUMN di BPS Provinsi Papua, sebagai untuk mengelola aset negara. Selain itu juga tentunya bermanfaat juga untuk pegawai di BPS Provinsi Papua untuk sebagai dalam wadah dalam melakukan pelaporan seperti kehilangan, kerusakan ataupun permintaan barang kepada tim BUMN. Dan juga dalam portal BUMN ini juga dapat diakses di mana ada berapa banyak BUMN yang ada di BPS Provinsi Papua dan lokasi-lokasi yang ada di kantor. Kemudian untuk kedepannya, keberlanjutannya tentunya akan dikelola oleh tim BUMN di BPS Provinsi Papua dan digunakan oleh seluruh pegawai, dan semoga portal BUMN ini tidak hanya sebagai mengelola dalam barang aset, namun juga bisa dikelola dalam mungkin dikembangkan dalam barang persediaan juga ataupun dan yang lain-lainnya. Seperti itu dapat yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Anggi atas jawabannya. Kepada Kakak Uta, apakah sudah sesuai atau masih ada lagi info balik atau masukan? Kakak Uta? Oke, terima kasih. Oh ya, baik. Udah menurut saya sudah cukup. Mungkin saran saja untuk kedepannya, kalau memang mau project ini berkelanjutan, jangan cuma saran saya sebaiknya tidak cuma terintegrasi dengan Google Sheet. Apalagi untuk Faiz, karena kan tujuannya untuk efisiensi pekerjaan ya di timnya, di pengelola anggaran, Angela juga. Kalau Anggi jauh lebih aman karena BUMN ya.
Daripada nanti nginput datanya manual kan itu berarti nambahin pekerjaan baru di operator yang akan nginput. Mungkin ke depannya bisa langsung diintegrasiin dengan BOS atau kalau Angel ya dengan mungkin si Pecut dan sebagainya, supaya begitu ada perubahan data input data dari BOS, nanti tuh kayak Faiz nih monitoringnya bakalan otomatis terupdate tanpa harus nunggu ada operator sendiri. Jadi tuh kan tujuan kita buat aplikasi ini, sistem ini untuk mengefisiensi pekerjaan, bukan malah jadi nambah pekerjaan, nambah beban dengan mencari operator lagi. Itu saja sih Bu sarannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Uta atas sarannya. Semoga adik-adik peserta Laksar ini ya untuk kedepannya gitu ya. Saran tersebut sangat baik untuk kantor kita ini. Baik. Terima kasih Pak Uta. Ya, Selanjutnya sama-sama, Bu. ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan lagi? Saya persilahkan. Langsung aja bertanya Bapak Ibu. Mbak Dia, Ya, halo. Mohon izin aku suara sudah terdengar. sudah Mbak Dia. Silahkan Mbak. Baik. Ini mau bertanya khususnya untuk yang Start SDM ini kan kita tahu ya di SDM itu udah banyak sekali apa namanya aplikasi-aplikasi yang ada kayak si Pecut, terus kemudian tadi ada juga tentang SKP, kita juga punya Keep Up dan lain sebagainya. Nah, terus nanti ketika misalnya kita harus menggunakan si website ini, itu apakah pegawai-pegawai atau misalnya kita nih mau ngecek itu, apakah kita harus ngupdate juga atau kita harus lapor juga atau seperti apa gitu? Jangan sampai kita sudah harus ngupdate di Simpek juga, kita sudah harus bikin keep up juga dan lain sebagainya, terus nanti kita harus ngupdate juga di situ. Atau nanti mekanisme yang manfaat yang bisa kita terima tuh sebagai apa gitu? Apakah nanti kita tinggal dikasih reminder misalnya ada yang KJK tiap bulan itu, kita tinggal ngecek di situ, terus kemudian interaksinya apakah kita masih sama, tetap mengontak PIC si SDM itu, atau apa gitu. Jadi maksudnya si platform yang Start SDM ini kita hanya cukup lihat aja, atau nanti bahkan kita juga bisa kayak si tadi kan BMN kita bisa langsung lewat di situ ya, link form yang di situ gitu. Nah, kalau dari si Start SDM ini seperti apa gitu? Itu aja yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Baik, Mbak Dia, terima kasih. Langsung aja kepada Angel, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan Kakak Dia. Baik Kak, terima kasih Kak. Izin menjawab Kak, untuk Start SDM ini itu kan untuk mengakses informasi administrasi SDM yang dari berbagai, kan aplikasi tentang pegawai ini banyak sekali. Nah, aplikasi Start SDM itu untuk menyediakan aksesnya. Nah, untuk monitoring Bangkom itu digunakan karena belum pernah ada monitoring mengenai Bangkom. Nah, untuk Bangkom itu sendiri itu memang harus diupdate di Simpek. Jadi nanti tim SDM itu akan memonitoring pegawai yang sudah atau belum memenuhi Bangkomnya. Jadi kalau misalnya memang belum dipenuhi, itu harus diusahakan untuk pegawai itu harus memenuhi 20 JP itu. Kemudian untuk misalnya juga KJK itu akan dimonitoring kalau misalnya pegawai ada mau mengonfirmasi terkait KJK-nya itu mungkin sementara ini masih harus menghubungi SDM secara langsung untuk perbaikan mengenai KJK-nya. Kemudian untuk yang SKP itu memang harus diinput di Keep Up dulu Kak. Jadi harus dinilai oleh ketua tim dan juga Bu Adri, sama setelah dinilai itu harus pegawai direncanakan akan meminta ETTD kepada Bu Adri. Nah, hal ini digunakan karena pada tahun 2024 itu belum dilakukan pengumpulan SKP bulanan sebagai bukti dukung dalam pembangunan zona integritas. Jadi di tahun ini diusahakan dikumpulkan melalui Google Form yang ada. Dan informasi mengenai di SDM juga pegawai dapat melihat mengenai informasi administrasi SDM yang lainnya. Seperti demikian Kak. Dikembalikan ke Kakak. Baik, Dia masih ada
hal yang mengganjal atau masukan supaya untuk perbaikan mereka punya proyek ini. Ya, sementara itu aja Bu. Terima kasih atas mungkin nanti kalau ke depannya misalnya kita jadi menggunakan Star SDM ini nanti mungkin kita perlu kayaknya di briefing lagi ya semua pegawai terkait apa aja yang harus kayak kita lakukan yang terbaru-terbaru nih. Misalnya nanti apa namanya yang tadi ya yang absensi bulanan itu mungkin ada formnya yang kita langsung bisa klik di situ untuk kayak langsung konfirmasi ya atau misalnya ngasih belum absen manual dan lain-lain. Juga, tadi apa misalnya yang harus kita lakukan misalnya SKP bulanan harus di-upload. Mungkin nanti diingatkan-ingatkan lagi karena itu kan adalah hal-hal baru ya. Terus kayak sertifikat juga, selama ini kan biasanya diingatkannya tiba-tiba dalam waktu 1 tahun. Jadi mungkin nanti bisa lebih berkala, jadi biar kayak kerjaannya bisa dicicil. Itu sih saran dari saya, tapi udah keren banget Baik, Kak. Lagi, Mbak Angel sudah? Oke, Mbak Dia, ini mungkin ini adalah untuk kantor juga ya. Untuk kantor dan sekaligus ini juga nanti ya karena tadi pernyataan dari Angel ini akan disampaikan nanti ininya ke SDM ya. Tadi sarannya Mbak Dia itu nanti lebih nanti kalau ke kantor ya ke SDM sekaligus ke Angel. Baik, terima kasih Mbak Dia. Masih ada pertanyaan lagi sekaligus masukan gitu ya. Sebelum adik-adik kita ini berangkat ke Jakarta. Tadi masukannya dari Mas Uta keren gitu ya, memperbaiki performa mereka ketika mereka nanti presentasi luar biasa. Terima kasih Mas Uta. Gitu ya, saya sebagai mentor juga terbantu gitu. Ya, masih ada lagi Bapak Ibu memberikan pertanyaan, dipersilahkan. Semua sudah pas? Oke, saya rasa sudah pas ya. Baik, terima kasih. Sebagai penutup ya, penutup pertama ya pernyataan gitu ya. Saya minta kesediaan sebelum saya menyerahkan ke pembawa acara gitu ya. Satu persatu adik-adik ini nih memberikan pernyataan yang terbaik dari dia untuk kegiatan proyek laksarnya ini dan juga saya sebagai mentor mendengar pernyataan tersebut dan kami juga yang semua pegawai mendengar pernyataan kalian atas kegiatan laksarnya kalian selama 1,5 bulan di BPS Provinsi Papua, terkhusus di tim bagian umum. Yang pertama saya persilahkan ke Faiz. Kepada Faiz, persilahkan. Terima kasih juga atas waktunya. Jadi saya izin menyampaikan terima kasih atas semua pihak yang terlibat dalam pembuatan aktualisasi saya ini. Kemudian seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, proyek aktualisasi ini saya persembahkan kepada tim pengelola anggaran dan juga di situ saya akan terus berkolaborasi untuk agar hasil aktualisasi ini tidak berjalan atau terputus setelah latsar selesai saja. Jadi bisa berkelanjutan. Kemudian untuk harapan kedepannya dari Simonda saya monitoring perjalanan dinas dapat menjadi model monitoring internal yang berkelanjutan. Kemudian seperti saran Kak Uta tadi, saya juga berharap dapat mengintegrasikan dengan sistem lain seperti BOS untuk meminimalisir tumpang tindih atau input data lagi. Kemudian saran dari Bapak Ibu sangat berguna bagi kami karena di hasil Latsar sendiri ada yang namanya rencana tidak lanjut yang akan kami kembangkan setelah selesai klasikal di Pusdiklat. Demikian Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Faiz. Kemudian untuk Angela, disilahkan apakah ada komitmen terkait dengan proyek laksarnya. Saya persilahkan. Baik Ibu, terima kasih Bu. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah terlibat dalam proses aktualisasi ini. Semoga hasil aktualisasi ini dapat menjadi langkah untuk tata kelola administrasi SDM yang lebih tertib, transparan, dan mudah untuk diakses oleh semua pegawai. SAR SDM ini diharapkan untuk bisa mendukung kerja tim SDM dalam pengelolaan kepegawaian di BPS Provinsi Papua. SAR SDM juga ini saya persembahkan juga untuk tim SDM BPS Provinsi Papua sebagai dukungan dan harapan akan terciptanya pengelolaan administrasi SDM yang semakin baik ke depannya. Terima kasih juga untuk saran-sarannya.
yang akan saya gunakan dalam rencana tindak lanjut saya. Sebagai penutup, ada pantun, burung cendrawasih menari lincah di tanah Papua nan kaya budaya. Informasi SDM kini lebih mudah lewat STAR SDM yang terintegrasi. Terima kasih atas perhatiannya, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Angel. Lanjut ke Anggi Elsa Hutagal. Silahkan. Baik Ibu, terima kasih. Pertama, saya ingin mengucapkan kepada berbagai pihak yang tidak bisa saya sebut satu-satu yang membantu dalam membangun portal BMN ini, khususnya pada tim pengolah BMN dan Ibu Grace sebagai mentor dalam membimbing sehingga bisa terbentuknya portal BMN ini. Semoga hasil aktualisasi ini yang sederhana ini dapat menjadi titik awal menuju pengelolaan BMN yang lebih tertib, efisien, serta mudah diakses. Portal BMN ini juga tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga merupakan bagian dari transformasi digital untuk mendukung tertibnya administrasi dan transparansi pengolahan aset di BPS Provinsi Papua. Dan portal BMN ini akan dipersembahkan untuk seluruh tim bagian umum, khususnya tim pengolah BMN di BPS Provinsi Papua sebagai langkah nyata untuk memperkuat sistem inventarisasi yang akurat dan berkelanjutan. Terima kasih dan juga terima kasih kepada tim RD yang dapat mewadahi kami untuk memaparkan hasil aktualisasi laser kami. Dan sebagai statement terakhir saya izin berpantun. Mentari pagi bersinar di Jayapura. Gunung hijau tampak memesona, aset negara tak boleh terlupa. Portal BMN hadir untuk kita semua. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih untuk Faiz, untuk Angela dengan Anggi atas kerja keras kalian semuanya. Semoga sukses dan doa kami semua untuk adik bertiga supaya ini boleh diselesaikan dengan baik nanti di Pusdiklat Jakarta. Demikian dari ketiga adik kami ini Bapak Ibu terkait sosialisasi hasil aktualisasi laksar CPNS. Dan mohon maaf jika pada saat kegiatan kita sosialisasi ada hal yang kurang yang kami lakukan baik dari peserta laksar dan saya sendiri sebagai moderator. Terima kasih atas masukan-masukannya semua. Oleh karena itu saya kembalikan lagi ke pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Grace sebagai moderator dan sebagai mentor buat adik-adik kita yang hari ini telah melakukan pemaparannya, aktualisasi kegiatan laser. Selamat buat Faiz, Angela, Anggi. Mungkin pada saat di Pusdiklat, mungkin kalian tidak akan tampilannya seperti ini ya. Pasti lebih ini ya, mudah-mudahan lebih bagus lagi ya untuk ke depannya. Demikian dengan berakhirnya acara pemaparan aktualisasi dari adik-adik CPNS BPS Provinsi Papua, berakhir pula acara sosialisasi hari ini. Terima kasih, selamat siang untuk semua. Izin Mbak lanjut, Dia, mungkin bisa ya siap. dokumentasi dulu. Jadi teman-teman yang masih di Zoom boleh on cam. Iya. Oh, siap. Saya izin ambil screenshot semua peserta. Di sini ada 25 ya. Oke, bisa. Oke, boleh 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Mbak Dia, Pak Didik, tim Iya, RD terima kasih. yang sudah Iya. memfasilitasi teman-teman kita, didik kita ini. Izin live ya. Terima kasih banyak. Iya. Iya. Jangan lupa mengisi presentasi ya Bapak Ibu. Mbak Dia, silakan. Live.